Bu Ida, ibunya Bayu. Tadinya aku merasa sedih dan kecewa karena setelah hamil di luar nikah. Bahkan ia masih sedang kuliah. Susah payah aku banting tulang demi agar ia bisa berpendidikan tinggi. Tapi rasa sedih ini sudah hilang setelah melihat banyaknya uang yang diberi Bagas. Rumah ini lunas dan bahkan setelah akan mendapatkan sebuah rumah dan mobil. Jika begini, buat apa kerja? Sedangkan Bagas bisa memenuhi kebutuhan Stella. Ternyata Stella pintar juga. Tak apalah, Bagas mungkin seumuran denganku. Yang penting ada uang, dan uang. Kapan lagi aku bisa menikmati jadi orang kaya? Pernikahannya jangan sampai ketahuan RT atau warga, Bu. Gak usah berlebihan. Setelah cukup pakai baju gamis aja, ucap Bayu sambil meletakkan sekardus minuman mineral di meja makan. Iya, aku gak suka pakai kebaya ini. Lagian kalau tiba-tiba ada yang datang dan melihat gimana, timpal Stella. Udah, gak usah banyak omong. Lagian ini acara pernikahan, biar kamu terlihat cantik dan anggun. Tujuan utamaku adalah agar Bagas semakin lengket dengan Stella. Lah Stella masih muda kok. Aku yakin istri Bagas kalah jauh. Semoga saja Bagas bercerai dari istrinya dan memilih Stella. Aku bisa jadi orang kaya. Astaga, membayangkannya saja sudah senang. Ibu kenapa senyum-senyum sendiri? Tanya Bayu. Ups. Ternyata ia memperhatikan aku dari tadi. Gak ada baik, hanya saja ibu senang karena Bagas tidak lari dari tanggung jawabku asal. Assalamualaikum, Bu Ida. Terdengar suara seseorang memanggil. Bu, itu kan suara Empok Leha. Setelah terlihat tegang. Tenang aja, itu urusan ibu. Yang penting kamu dandan yang cantik karena ini hari pernikahanmu. Sebentar lagi Bagas datang. Bu, jangan sampai Empok Leha masuk ke rumah. Aku tak suka karena ia selalu ingin tahu. Iya, Bayu, kamu bantuin menghidangkan makanan di meja. Aku menunjuk kantong yang berisi nasi kotak yang baru dibeli di salah satu rumah makan Padang terdekat. Jika nasib membawa Stella berjodoh dengan Bagas, meskipun ia istri siri, aku sih nggak apa-apa. Toh yang penting uang. Biar tua, yang penting dompetnya tebal. Nanti aku nggak bakalan jualan lagi, capek. Biar aku duduk di rumah sambil nonton sinetron, sambil minum kopi menikmati hari tua. Ada apa, Leha? Mau beli cabai? Maaf ya, warung tutup hari ini, ucapku menemui Leha di depan pintu. Bu Ida, bisa nggak ngutang sarden? Tanggung bulan nih, uangku cuma tinggal 10.000. Dasar Leha, udah dibilangin warung tutup, masih juga mau ngutang. Dasar mental miskin. Kalau bukan karena ia pernah pinjamin uang, tak sudi aku repot. Iya deh, tapi sarden aja kan, tugasku. Terpaksa menyetujui. Sekalian gula dan teh, terus sabun mandi juga, Bu, jawab Leha. Lama-lama bikin aku kesal nih, Leha. Dikasih hati minta jantung. Kok banyak? Katanya cuma sarden. Ya sekalian, Bu, nanggung. Hehehe. Leha terkekeh, tapi kayaknya sabun mandi sedang habis. Nggak apa-apa, yang ada aja, Bu Ida. Bentar, aku ambil kunci warung dulu. Lalu aku ke dalam. Namun, kok Leha mengikutiku masuk? Padahal siapa yang menyuruh masuk? Leha, tunggu di luar aja ya.
Di dalam lagi banjir karena keran air rusak. Sejak kapan keran air rumah ini rusak, Bu? Tapi kan dapurnya luas. Nggak mungkin deh sampai banjir. Leha ini lama-lama bikin aku kesal. Ia pasti penasaran dengan isi rumah ini. Pengen tahu aja. Itulah Leha, tukang gosip. Nggak usah banyak berdebat. Mau diambilin enggak tuh sarden? Iya Bu Ida, itu aja marah. Tunggu di sini, ucapku. Lalu ke dalam mengambil kunci warung. Pernikahan setelah harus dirahasiakan agar nanti jika ia selesai melahirkan statusnya tetap gadis. Jika sudah berumah tangga sangat sulit dapat kerja. Iya kalau lulus PNS, tapi aku lebih suka setelah jadi pegawai bank. Kata orang pegawai bank gajinya gede. Buktinya rumah ini digadaikan tapi pelunasan berkali-kali lipat. Ada apa Empok Leha datang, Bu? Tanya Bayu. Biasa, ngutang, jawabku. Sambil membuka laci lemari, mengambil kunci warung. Bu, gimana penampilanku? Setelah berdiri dengan senyum manis. Kebaya putih membalut badannya yang masih ramping. Kalung emas juga melingkar di lehernya. Cantik sekali. Pantas Bagas mau menikahi putriku. Lah setelah masih cantik dan muda. Cantik sekali, istri pertama Bagas mah lewat, pujiku. Tentu dong Bu, aku masih muda. Setelah mau nikah ya Bu Ida. Dek, tiba-tiba Leha sudah berada di ruang ini. Sial. Aku sudah suruh tunggu di pintu, tetap aja leluasa masuk. Ini nih, tamu tak diharapkan. Ini namanya tetangga tukang kepo. Enggak kok. Ia mau memperagakan kebaya buat wisuda, Leha, jawabku. Setelah terlihat tegang, begitupun Bayu. Loh, kok kebaya wisuda sama kayak kebaya nikahan? Sebaiknya warna biru kek, Stella. Enggak cocok deh. Udahlah Leha, selera orang beda-beda. Aku mendekati Leha. Ayo ke warung, aku tarik tangannya. Oh iya Bu Ida, kok lantainya nggak basah, tapi keran airnya rusak. Udah diperbaiki, Bayu. Oh, cepat ya Bu Ida. Barusan dibilang masih banjir. Cepat ke warung, aku mau pergi nih. Kesabaranku hampir habis. Iya. Tuh kan, apa yang aku khawatirkan terjadi. Leha tiba-tiba nongol dan bikin jantungku kaget. Untung otakku pintar cari alasan. Mudah-mudahan kami cepat pergi dari sini agar kehamilan setelah tidak diketahui orang lain. Ini sarden, gula dan teh. Jadi utangmu tambah lagi Rp23.500, Leha. Ku sodorkan kantong berisi belanjaan Leha. Iya Bu Ida, tenang aja deh. Ntar suamiku gajian pasti dibayar kok. Oh iya Bu Ida, Rina kok nggak pernah kelihatan lagi ke sini? Iya kan sibuk ngurusin rumah makanya. Masa kamu nggak tahu? Jawabku ketus. Ih Leha, ada-ada aja yang bikin ia lama di sini. Mana rombongan Bagas mau datang lagi? Tapi Rina dan Bayu nggak cerai kan? Mataku langsung membulat sempurna mendengar perkataan Leha. Dari mana ia tahu? Rina yang cerita. Enggak Bu, kita mah jarang ketemu atau teleponan. Tapi ada yang bilang lihat Rina di pengadilan agama. Dasar ibu-ibu tukang gosip. Baru aku selangkah saja, tapi mereka sudah 10 langkah. Udah ya Leha, aku terburu-buru mau pergi. Warung aku kunci dan langsung ke rumah. Untung aku masuk, ia juga sudah pergi. Astaga,
Sampai kapan aku menyembunyikan masalah rumah tangga Bayu dan kehamilan Stella? Dua berita ini pasti jadi santapan hangat para ibu-ibu. Ibarat masakan, ini terasa hangat dan masih baru. Akhirnya Bagas dan rombongannya datang. Rombongannya hanya ada penghulu dan 2 orang anak-anak buahnya. Yang jadi fokus mataku adalah seserahan yang dibawa. Ada ponsel, tas, dan sepatu mahal, serta uang yang ditata cantik seperti karangan bunga. Wah, aku suka itu. Belum lagi perhiasan. Setelah pintar juga cari lelaki kaya. Setelah duduk berdampingan dengan Bagas, Bagas sudah siap-siap mengucapkan ijab kabul perjabatan tangan dengan Bayu. Sebentar lagi aku punya menantu kaya. Aku bisa minta apa saja dan tentunya pasti dikabulkan. Lah Bagas sepertinya juga pemurah. Nanti aku akan naik haji atau umroh biar aku bisa membanggakan diri juga pada ibu-ibu tetangga. Ulang lagi Pak, ucapan namanya salah, kata penghulu ke Bagas. Karena pengucapan nama Stella salah saat ijab kabul. Ini sudah ucapan yang ketiga kali, tapi Bagas tetap juga salah sebut. Sebenarnya ia niat nikahin Stella enggak sih? Mana aku sudah lapar lagi. Tadi mau makan tapi mereka keburu datang. Oh iya Pak, maaf, ucap Bagas sambil menghapus keringatnya dengan tisu yang sudah ada di tangan kirinya. Bisa jadi faktor umur, Bagas seperti berubah. Setelah mengucapkan ijab kabul yang ke-7 kali, barulah pernikahan ini dinyatakan sah. Aku sangat lega karena Stella sudah jadi istri Bagas. Tak hentinya aku bersyukur karena dapat menantu kaya. Gak apa-apa tua, yang penting duitnya. Maaf Bu, Bapak melarang masuk. Terdengar suara seseorang anak buah Bagas yang berjaga di luar. Kamu mau aku pecat? Beraninya kalian membohongiku atas pernikahannya dengan itu. Loh, siapa wanita yang ada di luar? Kenapa suaranya sangat lantang, seolah seorang nyonya besar? Mendengar suara wanita itu, Bagas langsung berdiri. Tadinya kami akan makan bersama. Belum sempat kami semua melihat keluar, tiba-tiba ada seorang wanita dengan seorang gadis seperti seumuran Stella menerobos masuk ke ruangan ini. Namun yang membuat mataku membelalak, wanita itu mengejar Stella. Plak, plak. 2 tamparan melayang ke pipi Stella. Berani kamu merebut suamiku? Tante, tanggapan Stella terdengar gugup. Dasar pelakor, jadi ini ajaran ibumu. Gadis tak tahu malu. Plak, ia menampar lagi pipi Stella. Namun Stella sama sekali tidak melawan. Ia hanya menangis sambil memegang pipinya yang bekas tamparan. Gila tuh orang. Masa dibilang ini ajaranku? Aku sudah menganggapmu seperti putriku. Bahkan di saat kamu tak punya uang jajan, aku memberikan seperti aku memberikan Runi jajan. Apa begini balasanmu? Wanita itu melototi Stella. Terlihat ia sangat marah. Jadi wanita itu adalah istri pertama Bagas. Dan gadis itu adalah teman Stella atau putrinya Bagas. Astaga, kacau. Aku takut para tetangga tahu dan Stella akan dicap sebagai pelakor. Ups, tunggu dulu. Aku harus menyelamatkan perhiasan atau seserahan yang ada di atas meja itu. Tanpa berpikir panjang, aku mengambil kotak perhiasan, buket uang dan ponsel di meja, lalu membawa ke kamar, mumpung semua sedang fokus ke Stella.
bersambung.